Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasuka dari kelompok 2 Psikolog Sosial dengan NIM 43020020064. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikolog kelompok. Pengertian psikolog kelompok adalah ilmu yang berkaitan dengan perilaku kelompok, merupakan salah satu bagian dari psikolog sosial, dan selanjutnya merupakan ilmu yang berkaitan dengan interaksi manusia. Adapun beberapa kaitan psikolog kelompok dengan interaksi manusia itu ada 6. Yang pertama di agregat, kedua di audiens, ketiga crowd, keempat tim, kelima keluarga, keenam organisasi formal. Nah, untuk pertama agregat sendiri bentuk karakteristik tertentu, tidak saling mengenal ataupun berinteraksi. Kedua di audiens, melakukan hal yang sama di satu waktu, tidak saling mengenal dan kurang berinteraksi. Yang ketiga di crowd, kedekatan secara fisik, berinteraksi terhadap satu stimulus atau situasi umum. Yang keempat di tim, berinteraksi secara teratur, aktivitas atau tujuan tertentu. Kelima keluarga, diikat oleh hubungan kelahiran atau ikatan hukum, biasanya tinggal dalam satu tempat. Nah, di pengertian kelompok menurut para ahli, menurut Bales Yusuf pada tahun 1988, kelompok adalah jumlah individu yang berinteraksi dengan sesamanya secara tatap muka atau serangkaian pertemuan. Menurut para ahli yang bernama Forsyth pada tahun 2010 mendefinisikan kelompok sebagai dua atau lebih individu yang saling berhubungan satu dengan lainnya oleh hubungan sosial dan dalam hubungan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Faizin dengan NIM 43020200065. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang individu dan kelompok. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri kelompok. Menurut Muzafir Syarif Santoso 2009, ciri-ciri kelompok sosial sebagai berikut. A. Adanya dorongan atau motif yang sama pada setiap individu sehingga terjadi interaksi sosial yang tertuju dalam tujuan bersama. B. Adanya reaksi dan kecakapan yang berbeda di antara individu akibat interaksi sosial. C. Adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas yang terdiri atas penerapan peranan dan kedudukan yang berkembang untuk mencapai tujuan bersama. D. Adanya penegasan dan pengaruh norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam merealisasikan tujuan kelompok. Yang selanjutnya adalah menurut Forsyth 2010 menyebutkan ada 5 karakteristik atau ciri umum yang dimiliki oleh sebuah kelompok, antara lain. Yang pertama adalah interaksi, yang kedua tujuan, yang ketiga independensi, yang keempat adalah struktur, yang keenam adalah kesatuan. Pengertian mengenai interaksi. Interaksi, individu yang ada dalam sebuah kelompok akan berinteraksi dengan individu lain dalam kelompok tersebut. Hal ini terjadi karena kelompok menciptakan dan mengatur interaksi antar anggotanya. Yang kedua adalah tujuan atau goal. Sebuah kelompok biasanya terbentuk karena adanya suatu tujuan. Kelompok juga memfasilitasi dan mendukung anggota-anggota dalam kelompok untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga adalah independensi. Setiap anggota yang ada dalam sebuah kelompok akan dipengaruhi dan mempengaruhi orang lain, sehingga akan muncul rasa saling bergantung antar anggota. Ketergantungan antar anggota ini meliputi pemikiran, perilaku, dan perasaan yang dimiliki oleh seseorang individu tersebut. Yang keempat adalah struktur. Tempat pola yang teratur dalam hubungan yang dimiliki oleh anggota kelompok. Yang kelima adalah kesatuan. Kesatuan kelompok merupakan pengaturan sosial
adalah jenis-jenis kelompok. Yang pertama, berdasarkan struktur. Kelompok dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Yang kedua, berdasarkan fungsinya. Kelompok dibagi menjadi dua, yaitu kelompok tugas dan kelompok sosial. Kelompok tugas adalah kelompok yang fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas, sedangkan kelompok sosial fungsi utamanya adalah untuk kesejahteraan sosial. Yang ketiga adalah berdasarkan pola interaksi. Berdasarkan pola interaksi, kelompok dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu kelompok interaksi, kelompok koneksi, dan kelompok interaksi. Yang keempat adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggotanya saling mengenal antara satu dengan yang lain. Kemudian kelompok sekunder adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang, antara hubungannya dengan siapa saja atau pengenalannya dengan siapa saja, secara pribadi dan sifatnya juga tidak begitu langgeng atau tidak begitu diketahui. Kemudian paguyuban dan petambayan. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Kemudian patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Yang keenam adalah membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tertentu. Sedangkan reference group ialah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Kemudian yang terakhir adalah kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang tanpa pekerjaan seterusnya. Kelompok volunteer mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, namun tidak mendapat perhatian dari masyarakat yang semakin luas dan tidak mendapat perhatian dari masyarakat yang jangkauannya lebih luas. Selanjutnya, konsep dasar psikologi individual. Psikologi individual mempunyai arti yang penting sebagai cara untuk memahami tingkah laku manusia. Pengertian seperti gambar semua, rasa rendah diri, kompensasi, gaya hidup, diri yang kreatif memberi pedoman yang penting untuk memahami sesama manusia. Aliran ini tidak memberikan susunan yang teliti mengenai struktur dinamika, tetapi mementingkan perumusan petunjuk-petunjuk praktis yang memahami sesama manusia. Karena itu, justru dalam praktik pendidikanlah teori Adler ini mempunyai arti yang sangat penting karena hal berikut ini. Yang pertama, penentuan tujuan-tujuan yang susila, seperti keharusan memikul tanggung jawab, keberanian menghadapi kesukaran-kesukaran hidup, mengikis dorongan keakuan dan mengembangkan dorongan kemasyarakatan, menyelami diri sendiri dan membuka kecenderungan egoistis dalam yang tersembunyi. Yang kedua, optimismenya dalam bidang pendidikan. Lain daripada itu, pendekatannya secara psikologi sosial berarti membuka halaman baru dalam bidang psikologi kepribadian. Adler juga berpendapat bahwa manusia pertama-tama dimotivasikan oleh dorongan-dorongan sosial. Menurut Adler, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Mereka menghubungkan dirinya dengan orang lain, ikut dalam kegiatan-kegiatan kerjasama sosial, menempatkan kesejahteraan sosial di atas kepentingan diri sendiri, dan mengembangkan gaya hidup untuk memutuskan dorongan-dorongannya. Tetapi secara jelas juga termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial,
dan pemenuhan kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Selanjutnya, tujuan konseling dalam psikologi individual. Yang pertama, mengubah konsep tentang klien sendiri. Individu yang bermasalah sebetulnya disebabkan oleh konsep diri yang dimilikinya bersifat negatif. Dalam arti, dia sering melihat dirinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dia melihat bahwa keadaannya jauh dari keadaan yang dimilikinya sekarang sehingga menghambat hubungan sosialnya. Yang kedua, melalui pengubahan konsep diri diharapkan akan dapat berubah pula fisiknya. Dan yang terakhir, dari perubahan fisiknya diharapkan akan berubah pula gaya hidup dan akhirnya dapat pula mengubah tingkah lakunya. Akan menjelaskan tentang sumbangan konsep model psikologi individual. Dapat disimpulkan, model ini dalam konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama, pandangannya tentang perspeksi dan fiksi yang amat menentukan tingkah laku. Dalam hal ini, konselor dapat mengalih persepsi yang keliru dari kliennya, sehingga terlihat tidak lagi logis dan realistis. Tugas konselor dalam konseling tentunya mengembalikan persepsi yang tidak benar tersebut kembali agar menjadi logis, sehingga dapat diterima dalam interaksi sosial terhadap orang lain. Yang kedua, konsep Adler tentang minat sosial dapat dipakai konselor pada saat konseling guna mengungkapkan apakah selama ini pada diri klien telah ada perkembangan minat sosialnya. Banyak masalah yang disebabkan oleh tidak berkembangnya minat sosial ini. Pengungkapan tentang hal ini diperlukan konselor guna mengajak klien membangkitkan kembali minat sosial ini dengan cara berpikir dan bertingkah laku yang selalu memperhatikan kondisi dalam lingkungan sosial. Yang terakhir, konsep dasar tentang feeling of inferiority dan feeling of superiority membawa konselor untuk mengajak klien yang bermasalah melakukan tindakan kompensasi positif sehingga dapat diraihnya keberhasilan dalam bidang lain. Keberhasilan yang dicapainya akan dapat menekan feeling of inferiority yang mungkin selama ini dominan ada dalam diri klien. Terima kasih.